Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, dosa itu selalu enak dipandang dan enak dinikmatin di awalnya, tapi ternyata ujungnya menghancurkan. Segala sesuatu yang indah yang datangnya dari setan itu selalu menarik di pemandangan, sehingga membuat orang begitu mendekat, terjebak dan terjerat, dan akhirnya mereka binasa dalam kehancuran. Banyak orang terjebak dengan dosa, apapun lah namanya dosa. Mau dosa perzinahan, perselingkuhan, dosa seksual, mau melakukan dosa apapun lah, korupsi, kejahatan, menipu, pelecehan seksual, atau apapun namanya, dosa selalu kelihatan menarik di luarnya. Begitu menarik ketika mereka cicipin, kelihatannya enak, tetapi di ujungnya mereka akan tanggung sesuatu yang berat sekali loh. Bisa menghancurkan seluruh hidupnya, bahkan bisa membawa kepada kebinasaan. Setan selalu tawarkan sesuatu yang enak di luar. Kelihatannya enak, di pemandangan kita enak, di awalnya kelihatannya nyaman. Setan selalu tawarkan dengan segala sesuatu yang kelihatannya tanpa upah di awalnya begitu menarik, begitu menawan, begitu memikat. Tapi ketika terus melakukannya, begitu ngikat di dalamnya, menjerat begitu rupa, sampai susah untuk lepas dan akhirnya binasa. Kita mesti tahu ini, ngikut Tuhan itu berbeda. Kalau ngikut setan, enaknya di awal, nanti bayarnya di belakang. Tetapi ketika kita ngikut Tuhan, bayarnya di depan, nikmatnya di belakang. Ketika ikut Tuhan, kita harus pikul salib sangkal diri, matiin daging. Mematikan semua ego, hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu harus diselaraskan dengan firman. Dimatikan di dalam diri kita, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak, kamu dipimpin oleh keinginan dagingmu. Ketika engkau dipimpin oleh keinginan dagingmu, engkau akan diseret jatuh dalam kebinasaan. Bapak Ibu, perhatikan apa yang dialami orang-orang yang melakukan dosa. Mereka ketika melakukannya, mereka serasa menikmatin, tetapi mereka susah lepas dari dosa itu. Dosa apapun lah, ada orang yang selingkuh, ada yang berzina, yang kena narkoba, yang korupsi. Sudah kelihatan nyaman dan enak, tapi mereka akhirnya babak belur di kemudian hari. Dosa selalu menawarkan sesuatu yang nyaman, yang enak, yang memuaskan, padahal sebenarnya tidak memuaskan juga. Tapi di belakangnya mereka akan diseret hancur dalam kebinasaan. Sekarang kita akan lihat kisah yang luar biasa ini. Ini perjalanan dua orang yang hebat menurut saya. Kita akan lihat di Kejadian pasal yang ke-13, mulai ayat yang pertama. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Abraham sebenarnya disuruh pergi sendirian bersama keluarganya tanpa ngajak Lot, tapi saya tidak mengerti kenapa Lot ini diajak. Dan ternyata ini orang akhirnya bikin problem di tengah jalan. Makanya kita ini harus ikut Tuhan tuh, ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya, ngikutin rencananya. Kalau Tuhan suruh A, kita lakukan A tanpa ditambahin B, C, D, E, F, G, H. Lakukan saja seperti yang Tuhan suruh. Kita ikutin porsinya, kita ikutin kehendaknya. Baru kehidupan kita itu akan sejalan dengan Tuhan. Ternyata Abraham mengajak si Lot. Perhatikan ya, mungkin suruh bantuin mungkin ya. Makanya hati-hati loh, kalau engkau tidak disuruh jangan dilakukan. Nanti kamu ketemu problem dalam segala hal. Di ayat yang kedua, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Abraham ini sangat kaya. Ini masih Abraham loh, belum Abraham loh. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Di situ Abraham memanggil nama Tuhan. Ini orang yang takut akan Tuhan. Kemana dia pergi, dia selalu bikin mezbah persembahan untuk Tuhan. Ini hatinya luar biasa nih Abraham. Tidak heran dia dipilih Tuhan menjadi bapak segala bangsa. Karena itu Tuhan lihat hati kita. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan tuh lihat motivasi yang di dalam hati kita. Tuhan mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Tuhan
pingin melimpahkan kasih-Nya, anugerah-Nya. Tuhan pingin memanifestasikan pekerjaannya melalui seseorang yang didapatin itu berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, makanya sampai hari ini kitab Tawarik katakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia, Dia akan dilimpahi kuasa, otoritas, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apapun yang Bapak Ibu lakukan, hari ini kerjakan dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hatimu. Karena Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Tuhan lihat apa yang dilakukan Abram ini loh. Ini orang yang kemana dia berada, dia selalu membuat mezbah untuk menyembah Tuhan. Hatinya cinta Tuhan. Hatinya itu mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, hari ini apa yang Bapak Ibu alami? Penderitaan apa, goncangan seperti apa, apapun lah namanya. Ketika Bapak Ibu mencari Tuhan, hatimu tulus, hatimu murni, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa, tidak melakukan pelanggaran, tapi hidupmu sedang diproses Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Pak, nggak kuat rasanya, jalan terus sama Tuhan. Tuhan lihat segala sesuatu yang kita buat, segala sesuatu yang kita kerjakan. Ada orang yang pingin dipakai Tuhan, pingin diurapin Tuhan, dipercayakan perkara besar, tapi tidak setia dengan hal-hal yang Tuhan percayakan. Dan di ujung hidupnya orang-orang seperti ini yang mengalami kekacauan. Ujung dari kehidupannya orang-orang yang seperti ini ya berantakan, ruwet malahan. Maka kita harus memberi hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya hati ini semakin murni, jalan seperti yang Tuhan mau. Seperti Abram ini, kemana dia pergi, dia mendirikan mezbah untuk memanggil nama Tuhan. Di ayat yang kelima, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Lotnya pun juga punya domba, lembu, dan kemah. Ini dua-duanya orang yang diberkatin Tuhan sebenarnya. Perhatikan di ayat yang ke-6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena hartanya banyak, kambing, domba, lembunya banyak. Ketika dia berada di satu tempat, itu seakan tempat itu gak cukup luas. Akhirnya apa yang terjadi? Di ayat yang ke-7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Karena dombanya banyak, lembunya sama banyak, kambingnya banyak sekali. Ketika di ladang menggembalakan, ribut nih anak buahnya ini, tempatnya terlalu sempit. Akhirnya Abram ngomong sama Lot, udah nggak usah ribut, udah nggak usah gegeran. Kita ini kan kerabat, kita ini kan masih saudara. Ngapain ribut? Berapa banyak orang suka ribut dengan saudaranya? Gara-gara hal harta lah, gara-gara warisan. Yang lebih konyol lagi, warisan diperebutkan buat apa? Kamu merebutkan warisan itu seperti kamu menggambar api loh. Ujungnya kamu akan kebakar. Warisan itu harta yang menurut saya panas, harus dikelola dengan baik. Kalau warisan nggak dikelola dengan baik, itu akan cepat menguap, cepat habis. Dan ujungnya mengerikan sekali. Bapak Ibu, kita mesti bijaksana ini. Masalah mengelola warisan dari orang tua, masalah harta, kekayaan, pengaturan bisnis, atau apapun lah namanya. Jangan ribut sama saudara lah, apalagi jangan ribut, jangan gegeran. Tidak ada gunanya malu-maluin. Kita ini anak Tuhan, harus hidup jadi berkat. Jangan bikin malu. Sekarang kita lihat lagi di ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku kan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Perhatikan, ini Abram ini bijaksana sekali loh. Nek kamu ke kanan, aku tak ke kiri. Kamu ke kiri, aku tak ke kanan. Wis terserah, pilih yo tempat dulu. Lot dikasih untuk milih tempat, terserah maunya dia. Ini hatinya nih luar biasa. Abram ini tidak pernah kepahitan, tidak pernah marah, nggak pernah ngamuk ketika ngadapin situasi yang sulit,
situasi yang rumit. Sebenarnya dia juga berhak untuk marah, tapi dia nggak melakukan itu. Tidak heran, Tuhan lihat itu. Ujungnya dia dipercayakan menjadi bapa segala bangsa. Bahkan kita akhirnya yang percaya Yesus menjadi miliknya Kristus juga berhak mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Abraham. Ini masih Abraham. Nanti ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia diubah jadi Abraham menjadi Abraham. Istrinya jadi Sarai menjadi Sarah. Luar biasa. Akhirnya dipercayakan Abraham menjadi bapak segala bangsa. Powerful sekali. Saya pernah bahas itu di judul khotbah yang lain, Bapak Ibu cari di YouTube. Di ayat yang ke-11, ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Ternyata di lembah Yordan itu banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, meski perhatikan ya, ini Sodom dan Gomora ini tempat orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa sekali. Ini tempat jahat. Bahkan para penghuninya, penduduknya itu ketika Lot ini bertamu kepada mereka, bahkan tamunya yang laki-laki ini pingin diperkosa loh. Ini jahatnya. Ini tempat homoseksual, tempat orang kawin mengawinkan. Perzinahannya luar biasa. Perhatikan ya, dosa, tempat berdosa itu selalu menawarkan kelihatannya seperti taman Tuhan. Kelihatannya indah, kelihatannya menarik. Dan ternyata ujungnya tempat yang seperti taman Tuhan ini di pandangannya Lot dimusnahkan. Karena tempat yang dipilih Lot itu adalah Sodom dan Gomora. Bapak Ibu perhatikan ya, semua dosa, semua keinginan hawa nafsu yang enak dipandang matamu, yang ketika kamu melakukannya penuh dengan gairah dan nafsu, dan membuat kamu tertarik dan ketagihan. Orang mencuri, orang korupsi, orang yang memaki orang lah, semua dosa apapun namanya itu kan enak secara daging dilakukannya. Tapi di ujungnya akan dibinasakan. Dosa pasti akan dibinasakan. Orang yang berdosa tanpa bertobat pasti akan binasa. Hari ini, Bapak Ibu dengar firman ini, kasih karunia masih tersedia. Lebih baik Bapak Ibu datang kepada Yesus, akuin dosamu, seperti 1 Yohanes 1 ayat 9, bertobat, berubah, dan Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan sanggup membuat perjalanan hidupmu dipulihkan dan engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Perhatikan, Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, makmur ini, sejahtera ini, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur, mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tanah yang terjanji itu, tapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jahat sekali. Saya pernah khotbahin itu. Orang Sodom itu punya hawa nafsu yang liar dan gila. Malaikat pun ingin diperkosa oleh orang laki-laki. Artinya mau disodomin. Ngerikan sekali. Ini orang-orang yang terikat dengan dosa seksual seperti ini. Dosa seksual lah, perzinahan lah, perselingkuhan lah, kelainan seks lah, pelecehan seks, homoseksual, lesbian. Kau dengar khotbah ini, kau mesti bertobat. Kalau enggak, kau akan binasa. Semua yang dilakukan, segala pelecehan, dosa seksual dan atau segerombolannya itu kelihatannya nikmat. Ngikutin daging itu enak. Tapi ujungnya akan membinasakan. Bapak Ibu, kita belajar dari semua makanan-makanan yang enak. Itu kelihatannya enak, memang benar-benar enak kita makan. Tapi tanpa kita menyeleksinya dengan baik, semuanya kita makan. Nanti ujungnya kita akan didatangin sakit penyakit tiba-tiba muncul dari seluruh tubuh kita. Contohnya semua makanan manis yang berwarna kelihatannya menarik. Dan ketika kita tanpa kontrol meminumnya, ujungnya tiba-tiba gula darah naik, ada pengentalan darah dan lain sebagainya. Ada gagal ginjal, diabetes, semuanya akan mulai mendatangi semua sakit penyakit, komplikasi. Semua yang enak pasti ada konsekuensinya.
konsekuensinya. Semua yang enak, termasuk dosa, mau makanan atau apapun juga. Makanya kita mesti belajar mengendalikan diri, menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hidup ikut Tuhan, ikutin maunya, bukan mengikutin ego dan hawa nafsu kita sendiri. Semua yang berbau dosa, yang berbau kenajisan, kelihatannya indah. Korupsi, orang main judi lah, apalah, menipu orang, trading palsu. Pokoknya semua itu kan mereka yang flexing, yang pakai barang mewah, mobil mewah, kelihatannya indah-indah, dan ujungnya mereka mengerikan. Kelihatannya indah, tapi mereka akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan kan. Ada beberapa orang berurusan dengan hukum. Apapun itu namanya, dosa selalu menawarkan keindahan seperti taman Tuhan. Tapi ternyata di dalamnya jahat ini. Jahatnya luar biasa. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di lembah Yordan, berkemah di dekat Sodom, di dekat orang-orang najis. Dan Sodom adalah orang yang sangat jahat terhadap Tuhan. Orang yang jahat terhadap Tuhan artinya orang yang melakukan dosa. Dan dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, terhadap hukum Tuhan. Orang yang seperti ini, kalau tidak bertobat, ujungnya akan binasa. Perhatikan, ayat yang ke-14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, baru Tuhan ngomong. Karena Lot ini sebenarnya enggak termasuk bagian yang diajak untuk pergi oleh Tuhan. Tapi enggak tahu, mungkin karena belas kasihan atau mungkin karena keponakannya, ya udahlah ikut aku. Tapi setelah Lot ini berpisah dengan Abraham, baru Tuhan ngomong. Ada hal yang Bapak Ibu mesti tahu loh. Ada hal yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidupmu, mesti tanggalkan. Ada orang-orang di sekitarmu yang dia menghalangi tujuan Tuhan dalam hidup. Orang-orang itu seperti harusnya ditinggalkan. Apalagi pergaulan dosa, pergaulan najis, kumpul dengan orang-orang yang kehidupannya kotor. Buat apa bergaul dengan seperti itu? Bukankah pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik? Kita mesti pakai hikmat dan pengertian. Ketika Lot berpisah dengan Abram, baru Tuhan ngomong lagi. Setelah Lot berpisah pada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu timur ke barat, utara ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu, dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ini janjinya Tuhan kepada Abraham, dan janji ini menjadi bagian milik kita hari ini. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun tidak akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di daerah pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Perhatikan yang dilakukan Abram setelah itu. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan, di orang yang hatinya cinta Tuhan. Kalau kamu hari ini mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi kelihatan perjalananmu belum mengalami breakthrough, kok tambah susah ya, tambah rumit kok, nggak ada jalan keluar. Cari Tuhan, kejar Tuhan, cintai Tuhan. Ketika kamu mengejar Tuhan dan mencintai Tuhan, kamu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatimu, di ujungnya Tuhan akan muncul dalam kedahsyatannya. Tadi saya baru terima kesaksian seorang anak Tuhan yang dari Medan. Beberapa hari yang lalu dia teriak, jerit gak kuat Pak, gak tahu apa yang harus dilakukan. Ini bagaimana ini Pak? Tiba-tiba tadi kesaksian bahwa dia mengalami sesuatu mujizat, diberkatin Tuhan. Powerful. Kadang selama hati kita ini nempelnya sama Tuhan, diizinkan ujian. Makanya saya bilang ikut Tuhan itu kadang diizinkan lewat padang gurun untuk mencapai destinasi Tuhan, yaitu tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Tapi ikut Tuhan, ngikutin, melihat, masuk ke taman Tuhan, tujuannya menjerat dan ujungnya binasa untuk selama-lamanya. Memberi hati, mendedikasikan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, akan membuat kita ini semakin hari semakin mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan hari ini, yang paling utama dedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sepenuhnya sama Tuhan. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan, engkau akan melihat keajaiban Tuhan, engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang powerful dan dahsyat dalam hidupmu. Saya berdoa,
tambah hari hidup kita tambah semakin mencintai Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mencintai sungguh-sungguh. Dan kau bisa melihat cara kerja Tuhan dalam hidupmu. Ketika kau mengalami tekanan, himpitan, godaan apapun namanya, tapi engkau tetap memilih hidup benar. Dan beberapa hari yang lalu saya terima kesaksian orang yang saya muridkan ini. Luar biasa. Dia dapat tawaran secara duniawi seperti taman Tuhan. Dia bisa ambil itu dengan mudah sekali. Dia bisa melakukan segala sesuatu dengan mudah sekali. Tapi dia memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Godaan-godaan dalam diri kita yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari itu akan menguji sebenarnya kita ini mencintai Tuhan apa tidak. Kita ngikutin caranya manusia atau ngikutin caranya Tuhan. Dan saya berdoa tambah hari kita semakin ngikutin caranya Tuhan, memberi diri, mendedikasikan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Dan ketika kita komitmen dengan Tuhan, Tuhan lihat apa yang kita kerjakan, Tuhan lihat apa yang kita lakukan, dan di ujungnya Tuhan pasti akan bawa kita mengalami promosi dan peninggian yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajari ini adalah mengubahkan hatimu, mengubah cara pandangmu, dan mengubah keputusan untuk semakin hari semakin mencintai Tuhan. Jangan pilih dosa yang kelihatannya seperti taman Tuhan, tapi di ujungnya engkau akan binasa. Dosa selalu menawarkan keindahan, kenikmatan di awalnya, di ujungnya engkau akan diseret jatuh dalam kebinasan. Pilih ikut Tuhan, sekalipun kelihatannya menderita di awal, harus mengampuni, harus pikul salib, harus sangkal diri, harus mati daging. Di ujungnya engkau akan menikmati kemuliaan yang tidak ada batasnya. Kemuliaan yang diberikan Tuhan, anugerah yang diberikan Tuhan, kebahagiaan, damai sejahtera yang diberikan Tuhan yang tanpa batas dalam hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini nempel dalam hati hidup kami. Ajarin kami untuk memiliki kepekaan, melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, melihat segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan dan selaras seperti yang Tuhan mau. Sehingga keputusan kami, apapun yang kami perbuat, hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Hidup mereka diubahkan, dipulihkan, dijamah, dan semakin hari semakin dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Jadi sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen. And God bless you. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadiratnya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore.
Firman Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shandebeko nomo papi pepire mente pekianamat. Ikerebeko namateke pesentoko namanderene. Inana nama sini mianamo. Ini mianamo sehe. Ini mikianamo. Sembah Dia. Dinamoso. Dinamo nama-nama ya sirigiribe. Ikiribi dinamose. Ini minya. Engkau disembah, ditinggikan. Di tempat ini nama-Mu diagungkan. Nama-Mu dimuliakan. Engkau disanjung tinggi. Oh Tuhan, nikmati Dia dalam hadirat-Nya. Tuhan, oh Tuhan, kami sembah Engkau. Kami nyanyikan mazmur memuliakan nama-Mu. Oh, kami mencintai-Mu Tuhan lebih dari apapun juga. Oh Yesus, oh Yesus, kami yang mengasihi-Mu. Datanglah dalam kuasa-Mu yang ajaib. Hadirlah Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Merindukan Engkau Tuhan. Kami menyembah dalam hadirat-Mu. Aku berdoa sore hari ini Engkau manifestasikan kuasa-Mu. Aku minta setiap orang yang datang ibadah ini mengalami jamahan-Mu, merasakan dekapan kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu. Tuhan,
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini Ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat kehadiran. Ya Roh laini, ya Roh laini, Jesus ya Roh laini, ya Roh laini. Buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Sandeno monto korobo shana mata pakara lava arepoko nomo sekene mete pekiana rabata pak ina mata pakara lava shende kene mepe piana mandoro poko nomo hipako raba sekene mete pepe pekene. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh pilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus.
semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bo sebadia. Urapan kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Baik Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Yes. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan, benar gak? Yes. Benar? Yes. Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi, dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau di dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pingin tiba-tiba berubah dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I
just want to praise you and live. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami padamu Tuhan. Kau saja
kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera, dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you.